Perkenalan, ngapain perkenalin? Aku dari awal belum pernah perkenalan loh. Kamu nggak usah dikenalkan, pun terkenal kamu sekarang ini. Siapa yang ketawa itu? Itu tolong yang ketawa diam dikit. Kita harus kalem hari ini. Malam ini harus kalem. Hai, nanti ngerumpinya nanti setelah selesai. Aku yakin anak-anak murid baru pun bakal keluar semua nih, karena kita belajarnya akan makan waktu 2 jam ini ya. Iya, rumbi mulu. Soalnya banyak ini yang akan dibahas. Oke. Mohon maaf, jangan rajin-rajin, nanti lulus. Hai, buka Bukannya itu yang Bunsono dicari Bumpo. ya? Sebelumnya ya, aku ingin jelaskan. Bunsono Bumpo ini ya, termasuk kategori di ujian Bumpo gitu. Jadi dia ini nggak dimasukkan kategori ujian Dokai. Dia di ujian Bumpo, otomatis nilainya ya satu soal itu ya rendah gitu. Dia cuma 1 poin. Nah, ujian Dokai itu yang tinggi dia. Nilainya itu 2,7 satu soal. Oke, sampai sini paham. Nah, itu ya di Dokai yang minggu depan yang udah aku kirim tugas untuk minggu depan, itu yang benar-benarnya Dokai gitu. Itu Dokai itu di ujian JLP itu rata-rata soalnya itu sekitar 20 sampai 25 soal. Nah, kalau benar 7 soal aja lulus. Dalam arti lain, 7 kali 2,7 itu udah lebih dari 19 kan. Nah, jadi bisa dianggap lulus. Habis itu tinggal menghimpun nilai dari Chokai sama Kanji. Makanya kalau dilemah di Kanji gawat gitu. Kita orang Indonesia semuanya lemah di Dokai, makanya harus memperkuat Kanji, kemudian memperkuat Chokai gitu. Makanya Chokainya itu didengar berulang-ulang sampai peka kuping kalian. Nah, gitu pas mau ujian JLPT baru korek kuping kan gitu kan, baru berangkat ujian gitu. Ingat, ini Bunsono Bumpo. Bunsono Bumpo ini ya, aku ya cara belajarku di Dokai ini ya dari Bunsono Bumpo. Udah gitu Bumpo yang minggu depan juga. Aku ini dia. Ibaratnya aku sangat memperhatikan ciri-ciri khasnya dari semua kategori ujian Dokai ini. Ini kan sekarang Bunsono Bumpo. Nah, Bunsono Bumpo itu ujian apa? Dia itu ya jawabannya itu sekitar dari kata keterangan. Kemudian Bumpo N2 yang dipelajari, rata-rata N2 gitu. Jarang banget ada dimasukkan Bumpo N3 di sini, apalagi Bumpo N4 gitu. Jadi kalau ada Bumpo N4 yang masuk di sini dalam pilihan jawabannya itu dibuang aja gitu. Itu bukan pilihan biasanya. Kemudian ya kata keterangan, udah gitu kata sambung, itu wajib diketahui. Semuanya itu ada di Tanggo sama yang udah pernah kita pelajari ya. Di grup Tanggo itu kata keterangan sama kata penghubung ya, Setsuzokushi itu ada semua gitu. Makanya kalau ada waktu ya, selain belajar ini kalian harus plus alpha belajarnya. Harus buka-buka itu, grup Tanggo. Kemudian grup Goi juga. Jangan malas. Hai. Apa yang kita usahakan itu yang kita dapati. Hai, untuk Bunsono Bumpo ini. Sebagai cirinya ya, dia ini bahasanya nggak terlalu sulit dipahami. Karena kita bukan memahami Nayorikai. Artinya ya, bukan memahami isi dari makna dari Dokai tersebut, tetapi apa yang digunakan, kata keterangannya, kemudian bumponya, itu yang ditanya seputar itu. Oleh karena itu kanji yang digunakan enggak sulit-sulit kali, bumpo yang digunakan pun enggak sulit-sulit kali. Hanya saja kalau nggak ada yang nggak tahu kanjinya ya dicari gitu. Kenapa? Kita nggak boleh miskin kosakata ya dalam belajar JLPT ini. Sebisa mungkin kita harus kaya kosakata gitu. Ya nggak ada catat, cari tahu cara bacanya, cari tahu cara artinya gitu kan. Kemudian ini sebagai poin, rata-rata dari pertanyaan ini, pertanyaan di Bunsono Bumpo ini, artikel Bunsono Bumpo ini, dia kuncinya itu ada di kalimat sebelumnya dan di sesudah kalimatnya, di sudah pertanyaannya gitu. Ada poinnya di situ. Nah, ini yang akan kita pelajari mulai dari sekarang, minggu ini ya. Ini poinnya di sini, aku bilang poinnya di sini. Makanya nanti pas ujian ya, gitu melihat nomor 1 ini, lihat sebelum kalimatnya dan lihat sesudah kalimatnya, kemudian lihat jawabannya gitu. Kayak gitu caranya. Oh, ini kayaknya poinnya di sini. Ya, ini yang cocok. Ini dia. Makanya masuk di sini. Kira-kira kayak gitulah dia. Oke. Hai, Sensei. Hai, mulai dari sekarang ya, aku akan suruh baca satu persatu satu paragraf. Ayo, yang nggak kebaca kanjinya itu bukti kalian nggak belajar itu aja. Oke, Deska, siap? Hai, Sensei. Hai. Ready? Hai. Hai, Ja. Paragraf pertama, tolong baca Siti. Hai. Hai.
私は20歳になるまで雪を見たことがありませんでした。私の国は一年中暑くて、雪は全く降らないからです。Pertanyaannya dibaca nani-nani aja. 雪は何々降らないからです。だからいつか日本に行って雪を何々と思っていました。Hai, yoku dekimashita. Itu bukti ya kamu bacanya kayak udah macam kayak ini air terjun kan. Bagus ya kan. Lanjut ke Dede. はい先生、どうぞ。去年日本政府から奨学金をもらって秋田大学で勉強することになった時は本当に嬉しかったです。もうちょっとなぜならちょっとゆっくり秋田県はもうちょっとゆっくり読んでください。はい先生。なぜなら秋田県は東北地方にあって雪がたくさん降るところとして有名だからです。Hai, arigatou gozaimasu. Yoku dekimashita. Terlihat ya, kamu udah mencari kosakatanya yang diperlukan gitu dari cara baca kalian itu kelihatan gitu. Hai, Triska. はい先生、どうぞ。私が秋田へ行ったのは雪が最も多い2月です。初めて見る雪は白くて軽くて本当に綺麗でした。そして大学の先生がその時行われていた鎌倉祭りに何々。鎌倉は雪で作られた丸い家のようなものです。鎌倉の大きさは高さ3メートル、直径3メートルぐらいで、大人が6人ぐらい入れるものもありました。Hai, sokomade desu. Hai, lanjut ke Andri. はい。Hai. 鎌倉の中に、入る前にこんな雪の中はきっと、冷たくて寒いだろうと思いましたが、何々のでびっくりしました。電気の代わりにろうそくの火が使われていて、とても心が落ち着きました。みんなでお餅を食べたり、甘酒を飲んだりして過ごしました。この日は長い間の夢が実現して嬉しかったです。また何々ぜひ行こうと思っています。はい、よくできました。実現読めないとちょっとダメだよ。変には。すみません。いや、ほんと恥ずかしいよ。Hai, o疲れ様でした。Jadi ya, sebelum aku mengasihkan poin-poin untuk pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 ini, aku ingin tanya sama kalian. Di sini ya, semua dari artikel ini, ada yang nggak tahu artinya? Hai, yutte kudasai. 大丈夫だね。大丈夫です。はい、そんなに難しくないでしょ？そうです。はい。Pertanyaan ke-1 ya. Watashi wa 20歳になるまでに雪を見たことはありませんでした. Nah, ini dia kunci selanjutnya. Kunci jawaban nomor 1 ini di watashi no. Watashi no kuni wa ichinenju atsukute yuki wa nanani furanai kara desu. Watashi no kuni wa ichinenju atsukute. Ini artinya apa? Sepanjang Negara saya yang tahun tahun penuh panas. Sepanjang tahun panas. panas. Berarti dia tinggal di negara yang mana? Tropis. Tropis. Negara tropis itu kayak negara mana? Indonesia. Indonesia. Indonesia pernah turun salju apa enggak? Tidak. Oleh karena itu jawabannya 1, 2, 3, 4. Mana yang menurut kalian cocok? Satu. Hai, 1 itu apa artinya? Mataku Sama sekali. Oh, hai, oleh karena itu Yukio wa mataku furanai kara desu. Hai, artinya sama sekali tidak turun. Sama sekali tidak turun salju. Hai, ada yang selain menjawab dari nomor 1? Daijoubu? Daijoubu desu. Hai, masuk ke nomor 2.
dakara, oleh karena itu, itsuka Nihon ni ite yuki o nani-nani to omotte imashita. Ini kan berarti kan kuncinya di sini ya. Itsuka Nihon ni ite ini kuncinya. Berarti dia ini mendamba-dambakan ataupun memiliki keinginan pergi ke Jepang. Pergi ke Jepang untuk kepengen melihat Yuki. Hai. Jadi sesuatu yang didamba-dambakan. Oleh karena itu ya, di nomor 2 ini kan ada 1, 2, 3, 4 pilihannya kan gitu. Nah, di situ ada bumpo yang ini berarti mendambakan. Itu bumpo N3. Mendambakan keinginan, ingin sekali gitu. Itu arti bumponya gitu ya, bumpo N3. Hai, 1, 2, 3, 4. Jawaban kalian? Sangbang desu. 3、3、Sambang. Hai, mite mitai monoda ini apa artinya? Benar-benar sangat benar-benar ingin melihat. ingin melihat. Lihat, benar. Ini ya bentuknya ya. Tai monoda. Bumbu N3. Itu artinya kepengen banget. Kepengen sekali gitu artinya. Benar-benar sekali gitu artinya. Hanya saja ya, dia bernuansa sulit untuk diwujudkan. Tapi bukan mustahil gitu nuansanya. Misalnya aku kasih contoh lain. Itsuka jibun no fune de sekai isu o shitai mono da. Nah, ini contoh kalimatnya. Jadi bisa diartikan saya kepingin sekali suatu saat ingin keliling dunia dengan kapal saya. Nah, itu bisa diwujudkan apa enggak? Bisa tapi susah. Nah, itu seperti itu. Nah, ini pun gitu juga. Orang memang sepele nganggapnya kan, ke Jepang, ke ke ini. Gampang nggak datang ke Jepang ini menurut kalian? Susah. Nah, gitu kan aja. Walaupun bisa diwujudkan, tapi kan dia sulit. Nah, itulah dia kesannya. Makanya nomor 2 ini yang cocok. Yukio mite mitai monoda to omotte imashita, katanya. Cocoknya nomor 2 gitu. Yang lain ada yang menjawab selain nomor 2? Nomor 3, Sensei. Ya, selain menjawab nomor 3. Misalnya mite miru ni kimate iru, ini bumpo N3. Udah gitu mite miru tame, ini untuk, artinya beda gitu kan. Tujuan gitu kan, tujuan melakukan sesuatu. De mite mitai hazu, ini bumpo N4, hazunya ini bumpo N3 gitu ya. Jadi nggak cocok gitu sama nuansa kalimatnya itu sama sekali gitu. Hai, masuk pertanyaan nomor 3 gitu. Nomor 3 ini ya. Sebelum kita masuk ke nomor 3, kita lihat dari sini. Kyonen, Nihon Seifu kara sogakin. Sogakin artinya beasiswa. Beasiswa. Hai, Akita Daigaku de benkyou suru koto ni natta toki wa hontou ni ureshikatta desu. Naze nara. Alasannya. Kenapa begitu? Itu karena gitu, bisa diartikan juga. Itu karena Akita ken wa Tohoku chiho ni atte, Tohoku Wilayah timur laut. ya, wilayah timur laut itu kalian tahu di mana itu? Tohoku ini. Dia termasuk nani-nani ken aja yang kalian tahu aja lah kira-kira. Tohoku itu ada. Hokkaido enggak masuk Tohoku. Dia tuh Hokkaido yang masuk Hokkaido. Ayo, ini untuk menambah wawasan. Daerah Tohoku. Tohoku itu bukannya kayak bagian wilayah Jepang kan? Iya, wilayah Jepang. Yang termasuk di situ provinsi apa aja, pref apa aja, ada yang tahu? Akita. Ini ada tulis di satu, Akita. Sendai. 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 Ini Yamaguchi. Iwate. Yamagata. Itu daerah Akita. Fukushima. Fukushima. Miyagi. Itu semua masuknya Tohoku. Oh, Ya, daerah-daerah di bawah Hokkaido, tapi di atas Tokyo gitu. Nah, itu dia. Itu tambah wawasan ya. Biar tahu gitu kalau tanya. Oh, itu kan daerah Tohoku kan gitu. Hai. Yuki ga takusan furu tokoro toshite yume dakara desu. De, watashi wa Akita e ita no wa yuki ga mottomo oi 2月です。初めて見る雪は白くて軽くて本当に綺麗でした。Ini gampang ini ya kata-katanya. Soste daigaku no sensei. Hai, nomor 3. Nomor 3 ini ya kunci jawabannya ada di daigaku no sensei ga. Sensei ga. Sono toki okonowarete ita kama matsuri ni nanya-nani-san.
sensei ga. Ini ceritanya gini, sensei yang ngajak, apa si penulis ini yang ngajak? Sensei yang ngajak. Oh, berarti sensei yang ngajak kan gitu kan. Nah, saat kita menceritakan tentang sensei, kita harus menggunakan Sonkego apa Kenjogo. Kenjogo. Kenjogo itu apa artinya? Oh, make Sonkego. Pakai Sonkego. Sonkego itu apa artinya? Meninggikan. Meninggikan. Nah, jadi kita harus meninggikan sensei. Kalau ngomong tentang sensei, kalau kita ngomong tentang diri kita terhadap sensei, kita menggunakan Kenjogo. Ini ya nomor 3. 1, 2, 3, 4. Di sini yang menggunakan Sonkego yang mana? 2. Tsurete kudasai masta. Di sini yang nomor 2 cocok jawabannya. Ada yang selain menjawab nomor 2? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kan di sini bisa dikatakan daigaku no sensei ga sono toki okonawarete ita kamakura matsuri ni tsurete ite kudasai masta. Karena sensei yang ngajak si penulis gitu kan, si penulis ini gitu. Penulis artikel ini gitu. Lanjut ke nomor 4. Yuki wa Kamakura itu tahu kalian artinya kan? Sensei. Yang bulat-bulat dia itu kan bersalju itu dibolongi kan kayak macam kemah dia dalamnya gitu. Seperti rumah penguin. Iya. Iglo. Tambah dikirim ya. Ada bulat dia kan, Rumah darat. bulat dibolongi, di situ mereka pada makan-makan, minum-minum. Itu dia Matsuri Festival. Kalau bisa diartikan festival pondok salju lah gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan. Itu udah paksa banget itu artinya. Kamakura wa yuki de tsukurareta marui ie no yona mono desu. Nah ini dia bulat. De Kamakura no okisa wa takasa 3 meter. Choke. Diameter. Diameter nih ngomong diameter tahu artinya kan diameter itu apa? Tahu. Otona ga 6 人ぐらい入れるものもありました。Kamakura no naka ni hairu mae. Nah, ini untuk nomor 4 ya kunci jawabannya. Konna yuki no naka wa kitto samukute tsumetakute samui daro to omoimashita ga. Dia ada node. Ini apa artinya? Konna yuki no naka wa kitto tsumetakute samui daro to omoimashita ga. Ini apa artinya? Di dalam yuki. Dalam Di dalam salju yang seperti ini Hmm. pasti Pasti dingin. saya berpikir pasti dingin gitu sih. Dingin, pasti Pasti dingin. Ini kayaknya bahasa dingin. Indonesia di dua-duanya ini dingin soalnya ya kan. iya. Nah, makanya itu diartikan sekali aja, pasti dingin di dalam keadaan salju seperti ini. Nah, pasti dingin. Ini kan ada ga, ada node. Berarti nomor 4 ini kan harus dipilih jawabannya yang Kebalikannya. kebalikannya gitu. Karena ya kan dia menyangka ini. Konna yuki no naka wa kitto tsumetakute samui daro. Aku berpikir kayaknya dalam suasana ya, dalam keadaan di salju, di daerah salju seperti ini kan aku kira dingin. To omoimashita ga, aku kira dingin. Dan ternyata gitu dia. Ternyata nomor 1-nya itu yang dicari. Ternyatanya gimana kan gitu kan. Nomor 4, 1, 2, 3, 4. Yongbang. Yongbang. Soto yori zutto atataka kata. Katanya ini artinya Lebih hangat Lebih daripada di luar. hangat daripada di luar. lebih hangat daripada di luar gitu ya. Walaupun dia itu ya Kamakuranya itu terbuat dari es, dia itu kalau kita masuk ke dalamnya itu lebih hangat dibandingkan keluar karena angin nggak bertiup gitu ya kan. Dari situ aja logikanya seperti itu gitu. Pada dasarnya ya musim dingin, kalau angin nggak bertiup nggak gitu dingin kali loh. Angin itu yang membuat dingin gitu. Jadi di sini ya ingat di sebelum kalimatnya ini, kalau yang penting tahu gitu apa arti konna yukuna kawakito samuke tsumetakute samui daro to omoimashita ga. Ini kan menunjukkan sesuatu yang
diperkirakan tapi ternyata nggak sesuai dengan diperkirakan. Makanya jawaban nomor 4 ini bisa kita pilih nomor 4 gitu, kebalikannya gitu. Kalau yang lain itu kan lain dia, bukan menyatakan kebalikan. Maka onaji katanya sama katanya. Atau yang menunjukkan kebalikan dari jawabannya yang benar gitu. Makanya harus hati-hati gitu. Nomor 5. Denki no kawari ni rosoku artinya Lilin. lilin. No hi ga tsukawarete ite totemo kokoro ga ochitsukimashita katanya. Kokoro ga ochitsuita artinya Hati tenang. tenang gitu. Hati Kan tenang. ngerti kan kalau ngeliat api lilin itu tenang gitu perasaan gitu kan. Baik, sensei. Enggak, pengen ngepet. Pengen ngapain? Enggak jadi. Dada Pengen jaga, dapat dada jaga lilinnya. pengen dapat 5 mang. Ngomong Ngapain? Ngapain matanya, harus mulutnya kok ngomong duit aja. Beda lagi bahasanya. Ayo, satu dulu kita selesaikan, terakhir. Minna de omochi o tabetari, omochi tahu kan? Baik, sensei. Tahu. Amazake tahu, Baik, amazake. sensei. Tahu. Dari Tapi aku yakin kalian nggak tahu ini. Amazake itu bukan sake. beras Tahu pernah minum sensei? manis. Ada alkoholnya itu. Aku pernah dikasih, cuma aku mikir ini halal apa enggak, jadinya aku kasih ke orang lagi. Enggak Aku ada pernah minum, alkoholnya Sensei. itu. Halal. Nggak ada. Air Dari beras doang itu. Rasanya Kalau di gimana? Indonesia kayak air tajin sensei. Iya, air tajin ya benar. Enak Rasanya kok, manis. kental-kental kayak gitu. Iya. Oh, Iya, jiwa. kayak air rebusan beras. Iya. Pas kita bikin beras, airnya diambil. Kayak gitu rasanya. Oke. Kono hiwa nagai aida no yume ga jitsugen shite ureshikatta desu. Nih mata ini kan. Dia sama jawabannya ini udah kayaknya macam satu set. Biasanya digunakan untuk basa-basi gitu ya. Otomatis ini aku yakin kalian tahu ini kan sesuatu yang diidam-idamkan sama dia, bisa datang ke Jepang melihat Kamakura Matsuri ini, dan dia menyatakan kan kono hiwa nagai aida no yume o jitsugen shite ureshikatta desu. Dia sangat senang karena bisa mewujudkan mimpi dia ataupun cita-cita dia yang lama gitu selama hari ini gitu. Oleh karena itu yang sesuatu yang diidam-idamkan otomatis kan membuat kita ingin pergi kembali kan kemari kan gitu. Yang memiliki makna ingin pergi kembali di situ nomor 5. 1 2 3 4 jawaban kalian. Isi bang. Kikai ga attara apa artinya? Kalau ada kesempatan. Kalau ada Kalau kesempatan. ada kesempatan ini udah satu set mata kikai ga attara. Kalau misalnya main sama temen pun itu juga udah lama nggak jumpa temen gitu kan, tiba-tiba habis makan habis itu mau pisah mata kikai ga attara aimasho gitu juga boleh gitu, ataupun saat diundang sama teman tapi kalian nggak bisa datang gitu kan, nolak gitu, sumimasen konkai wa chotto dame nan desu kedo mata sasotte kudasai, mata kikai ga attara sasotte kudasai gitu juga boleh digunakannya. Nah nomor 2 ini kikai o tsukuttara, udah gitu kikai o motte mo, ini ya nggak ada gitu ekspresi bahasa Jepang seperti ini walaupun ini bumpunya nggak salah gitu. Untuk artikel nomor 1 bisa dipahami? Baik, sensei. Ada pertanyaan nggak? Imo. Daijoubu desu. Hai.